Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Sabtu 29 Oktober 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Luapan sungai mengakibatkan jembatan penghubung dua desa di Ciamis terputus. BPBD Jabar melakukan siaga bencana di berbagai wilayah di Jawa Barat. Pemkot Bandung himbau warga jaga prokes untuk mengantisipasi varian baru COVID-19. Saudara, selain tiga informasi utama tersebut, sejumlah informasi lain dari beberapa daerah di Jawa Barat juga akan mengisi Jawa Barat hari ini. Kali ini bersama saya Gilang Hafidzi, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali berita pertama. Hujan deras dalam beberapa hari membuat debit sungai meluap hingga jembatan penghubung desa di Ciamis, Jawa Barat terputus. Akses warga terganggu dan kini terpaksa harus putar arah lebih jauh. Hujan deras dalam beberapa hari mengakibatkan debit sungai Citalahap meluap. Jembatan Lumbung Sari penghubung dusun di Kecamatan Pamarican, Ciamis, Jawa Barat putus dihantam banjir luapan sungai. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada warga maupun pengendara motor yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban. Jembatan Lumbung Sari ini merupakan akses utama bagi warga untuk beraktivitas keluar masuk kampung. Warga kini terpaksa harus memutar arah lebih jauh untuk ke pasar maupun ke sekolah. Ke saudara, masih saudara. Nah, ini Akang nggak tahu jembatan putus. Oh, saya nggak tahu, kirain nggak putus, tapi pas lihat itu di jembatan yang besar, airnya sangat besar ya. Terus jembatan ini putus nggak tahu? Nggak tahu. Ini jembatan sangat dipakai nggak sama warga untuk aktivitas? Wah, dipakai. Kalau orang itu yang Bojong Asih mau ke Pamarican pasti lewat jembatan ini. Belum ada penanganan khusus dari pihak terkait untuk memperbaiki jembatan yang putus tersebut. Warga berharap perbaikan segera dilakukan, mengingat jembatan itu merupakan akses terdekat warga di dua dusun. Luapan sungai Citalahap dan sungai Ciseel juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pamarican. Dari Ciamis, Entang Saiful Rahman melaporkan. Sementara itu, saudara, seorang pemotor di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat tertimbun longsor rumpun bambu di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut saat sedang melintas. Beruntung, meski terjebak tanah dan bambu, korban lolos dari maut. Proses evakuasi pemotor ini pun berlangsung dramatis. Video amatir ini merekam detik-detik longsor di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut, Jawa Barat. Seorang pemotor yang tengah melintas tertimpa longsoran tanah yang membawa rumpun bambu. Korban langsung terjatuh dan terjebak material longsor serta rumpun bambu yang rindang. Sejumlah warga bergegas menyelamatkan korban dengan cara memotong bambu. Proses evakuasi pemotor yang tertimbun longsor ini pun berlangsung dramatis. Setelah beberapa menit tertimbun, pemotor bernama Chandra Purnama warga Salawu ini akhirnya bisa dievakuasi. Korban alami luka ringan setelah sempat terkubur beberapa saat. Usai menyelamatkan pemotor yang tertimbun, tim gabungan dari unsur TNI, Polri, dan BPBD, serta Dinas Pekerjaan Umum langsung melakukan evakuasi rumpun bambu dan material tanah yang menutup akses Jalan Raya Tasikmalaya, Garut, hingga akhirnya bisa dilalui kembali kendaraan. Tempat kejadian tanah longsor di Jalan Raya Singaparna, Garut, tepatnya dekat Tanjakan Bohong. Untuk material longsoran sudah mulai berangsur dipulihkan yang melewati jalur, sehingga kendaraan baik kecil maupun besar sudah bisa dilewati dengan cara buka tutup baik dari arah Garut menuju Tasik. Bencana longsor di Jalan Raya Tasikmalaya, Garut ini terjadi setelah wilayah Kabupaten Tasikmalaya diguyur hujan deras. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat mengantisipasikan pada musim penghujan saat ini bencana seperti longsor, angin puting beliung, dan banjir.
Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat terus memantau kesiapsiagaan anggota dalam kebencanaan. Saat ditemui usai acara ulang tahun BPBD Jawa Barat yang ke-13, Kepala BPBD Jabar, Dani Ramdan, mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dengan cara terus bersosialisasi. Selain itu juga, Dani menyampaikan untuk potensi bencana di wilayah Jawa Barat terbagi menjadi dua, yaitu tengah ke utara dan tengah ke selatan. Tengah ke utara, ancaman potensi bencana yaitu banjir, sementara tengah ke selatan bencana longsor, dikarenakan topografi gunung dan berbukit. Secara garis besarnya Jawa Barat ini terbagi dua ya, jadi daerah tengah ke utara dan tengah ke selatan. Kalau tengah ke utara itu banjir ancaman utamanya gitu, setiap musim hujan bisa ada banjir besar di sana. Sedangkan tengah ke selatan itu longsor karena topografinya bergunung-gunung, berbukit-bukit. Kalau tengah ke utara landai. BPBD Jabar mengantisipasikan 3 bencana, yaitu angin puting beliung, banjir, dan longsor yang kerap terjadi di Jawa Barat. Dani berharap agar masyarakat terus berhati-hati dan waspada ketika memasuki musim penghujan saat ini. Pihaknya akan terus bersosialisasi akan potensi-potensi bencana di Jawa Barat untuk mengurangi resiko terjadinya korban akibat bencana. Abi Aditya, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, Jawa Barat hari ini akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya petugas gabungan sidak obat sirup di Cirebon. Sesaat lagi di Jawa Barat hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, petugas gabungan dari Dinas Kesehatan dan Kepolisian Kota Cirebon melakukan sidak ke sejumlah apotek untuk mengantisipasi peredaran obat sirup di pasaran yang diduga sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak. Merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah wilayah di Indonesia membuat Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat tengah menyiapkan berbagai antisipasi khusus untuk menangani pasien yang mengancam pada anak. Hal itu dilakukan pihak rumah sakit sebagai bentuk antisipasi dan melonjaknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Kesiapan yang dilakukan pihak rumah sakit ini mulai dari tenaga kesehatan yang maksimal, perlengkapan pendukung lainnya, hingga satu ruangan instalasi gawat darurat atau IGD ini yang nantinya akan digunakan pasien gagal ginjal akut. Humas RSUD Dr. Slamet Garut, Cecep Ridwan mengatakan, dari satu ruangan instalasi gawat darurat ini, pihaknya telah menyiapkan 10 tempat tidur dengan peralatan medis lainnya. Ruangan ini dipergunakan untuk persiapan karena kan sekarang lagi ramai bahwa ada beberapa diagnosa yang gagal ginjal akut yang penyebabnya dari obat sirup itu. Untuk itu kita mengantisipasi ruangan IGD ini untuk persiapan kalau ada pasien yang gagal ginjal akut. Hingga saat ini belum ada pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Dari Kabupaten Garut, Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sebagai bentuk antisipasi adanya pasien gagal ginjal akut pada anak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Slamet Garut mulai menyiapkan tempat perawatan khusus untuk pasien dengan gangguan ginjal akut tersebut. Munculnya COVID-19 varian XBB di Indonesia, pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan level kewaspadaan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian XBB. Antisipasi dilakukan dengan kembali menerapkan pola hidup sehat dan menaati protokol kesehatan.
Ketua Harian Penanganan COVID-19 Bandung, Asep Gufron, mengatakan bahwa sejauh ini belum ditemukan kasus COVID-19 dengan varian baru tersebut di Kota Bandung. Kasus harian masih didominasi oleh COVID-19 varian Omikron. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, apalagi keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit mengalami kenaikan meski dengan status gejala ringan. Bahwa saat ini pihaknya masih belum mendapatkan bantuan dosis vaksin COVID-19 sehingga stok di Dinas Kesehatan masih kosong. Varian baru saya rasa sampai ini kita masih ke Omikron itu. Masih Omikron, belum ada yang ke SK ya, belum ya. Kita masih konsen ke Omikron. Nah, memang sampai hari ini kita juga belum ada informasi lebih jauh tentang hal itu. Tapi kewaspadaan harus kita terus diantisipasi. Pemkot Bandung pun telah mengajukan permohonan dosis vaksin tersebut ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum didistribusikan. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Ya, saudara, mohon maaf, informasi tadi mengenai pemerintahan Kota Bandung menghimbau menjaga prokes varian baru untuk COVID-19. Dan tentunya kami juga terus menghimbau Anda untuk terus menjaga protokol kesehatan karena COVID-19 belum berakhir. Dan kita akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Saudara, selama 1 bulan, masyarakat Kabupaten Majalengka akan dikunjungi para petugas Regsosek sebagai mitra BPS. Selain masyarakat, TNI Polri akan turut serta memberikan data untuk membangun negeri. Jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka yang berkisar 1,2 juta jiwa hasil sensus 2020 kembali digelar sejak 15 Oktober hingga 14 November mendatang. Registrasi sosial ekonomi Regsosek tahun ini dengan melibatkan petugas mitra sebanyak 1.806 petugas pencacah lapangan PPL dan 406 pemeriksa, pengawas lapangan PML, serta tenaga organik 15 orang. Pertama, pencacahan warga, BPS bersama tim melakukan pendataan di kawasan Pemkab Majalengka, diantaranya ke Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekda Majalengka, jajaran kepolisian dan TNI Kodim 0167 Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pendataan di Kabupaten Majalengka. Dan saya menghimbau mendukung kepada seluruh jajaran serta masyarakat Kabupaten Majalengka untuk turut serta berperan serta aktif dalam rangka pendataan registrasi sosial ekonomi. Warga Majalengka dihimbau untuk membantu memberikan data kepada para petugas di lapangan. Angga punten, silakan dibantu, berikanlah data yang sebenarnya sehingga akan menghasilkan data perencanaan yang baik. Dengan data Regsosek yang baik, maka perencanaan ke depan akan lebih baik lagi, yaitu data Indonesia menuju Indonesia maju dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Regsosek di Kabupaten Majalengka yang dikebut selama kurang lebih 1 bulan, para petugas tidak mengenal waktu untuk memberikan data untuk negeri. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur pasca pandemi COVID-19 kembali melaksanakan wisuda secara langsung untuk lulusan tahun 2022 program sarjana dan ahli media. Laporan selengkapnya pada segmen advertorial berikut ini. Untuk pertama kalinya, pasca pandemi COVID-19, Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur kembali menggelar kegiatan Dies Natalis dan wisuda ke-18 tahun 2022 program sarjana dan ahli media.
Kegiatan Disnatalis dan wisuda tersebut berlangsung dalam sidang Senat terbuka yang dipimpin langsung oleh Rektor UNPI, Dr. Rudi Yakub. Jumlah lulusan UNPI yang diwisuda untuk lulusan tahun 2022 sebanyak 239 lulusan. Masing-masing berasal dari Prodi Sastra Inggris jenjang sarjana, Prodi Manajemen Informatika jenjang ahli media, Prodi Teknik Informatika jenjang sarjana, Prodi Manajemen jenjang sarjana, Prodi Akuntansi jenjang sarjana, serta Prodi Ilmu Komunikasi jenjang sarjana. Untuk sekarang mungkin kita emang pertama kembali kita ikut offline dari kemarin kita online selama 2 tahun karena kita pertama kali di luar kita mengadakan wisuda di Eminent juga tahun 2009 dan sekarang alhamdulillah tahun 2022 kita bisa kembali dan alhamdulillah persiapan dari sebulan sebelumnya kita sudah melakukan persiapan dengan sangat-sangat kayak seperti awal lagi Pak. Jadi kita emang dari awal ada online sekarang di offline lagi sehingga ya alhamdulillah di hari ini kita terlaksana, insya Allah mudah-mudahan nanti kita terlaksana dengan aman semuanya, tidak ada apa-apa. Di UNPI ini ada 4 fakultas, kita ada Fakultas Teknik, Sastra, Ekonomi, dan Ilmu Komunikasi. Prodinya di teknik ada 2, Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Kalau di Sastra ada 1, ada Sastra Inggris, terus Prodi dari Manajemen dan Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, dan juga untuk ilmu komunikasi kita ada Prodi Ilmu Komunikasi. Sebagai bentuk apresiasi kepada lulusan terbaik, pihak universitas memberikan penghargaan secara khusus yang diberikan oleh rektor dan para wakil rektor UNPI. Sementara sebagai rangkaian Disnatalis, pihak yayasan juga memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdikan dirinya selama 20 tahun di UNPI. Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh para wisudawan, pihak yayasan juga dihadiri oleh para orang tua lulusan sebagai bentuk kebanggaan mereka telah berhasil mengantarkan anak-anaknya menjadi sarjana dan ahli media di UNPI Cianjur sebagai perguruan tinggi bereputasi unggul. Rektor UNPI Cianjur, Dr. Rudi Yakub berharap agar para lulusan UNPI bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya baik di dunia kerja maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya alhamdulillah persiapan wisuda pada pagi hari ini hari Rabu 25 Oktober mudah-mudahan berjalan dengan lancar di mana bahwa pada hari ini yang diwisuda berjumlah 239 dan lulusan UNPI sudah menghasilkan sampai sekarang 2.790. Nah ini merupakan suatu kebanggaan tentunya buat UNPI dan juga masyarakat Cianjur di mana para wisudawan, para mahasiswa yang sudah lulus sudah bisa memasuki lingkungan kerja di berbagai elemen. UNPI sebagai perguruan tinggi swasta bereputasi unggul di Cianjur juga terus berkomitmen untuk memperkuat implementasi kurikulum MBKM melalui beragam jalinan kerjasama dengan berbagai pihak. Ya alhamdulillah untuk daya serap dari tahun ke tahun dan tahun ini daya serap dari 239 sekitar 60-70 sudah memasuki dunia kerja. Artinya sebelum mereka lulus mereka sudah bekerja, ada yang di instansi, ada yang berwirausaha. Nah, alhamdulillah itu setiap tahun di UNPI terlaksana seperti itu. Ya alhamdulillah kerjasama dengan berbagai instansi, terutama dengan Pemda ya, lantas dengan Jabar juga, dengan provinsi sudah kita lakukan, atau dengan perguruan tinggi di lingkungan LDIKT Jabar. Pada kegiatan Disnatalis dan wisuda ke-18 kali ini juga ditandai dengan pemakaian jas alma mater kepada 2 orang perwakilan mahasiswa baru UNPI untuk angkatan tahun 2022 serta penyerahan simbol estafet dari lulusan pada mahasiswa baru sebagai adik tingkat mereka. Demikianlah gambaran umum dari kegiatan Disnatalis dan wisuda ke-18 tahun 2022
yang digelar oleh Universitas Putra Indonesia (UNPI) Cianjur. Kegiatan tersebut tentunya sebagai bukti nyata dari komitmen UNPI Cianjur dalam turut menciptakan sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Cianjur. Saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya. Di Ciamis, pasar siswa SMA digelar peringati Sumpah Pemuda. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema Penyiaran Bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama kami di Jawa Barat hari ini. Saudara, guna menjadikan pemuda yang kreatif dan inovatif, siswa SMK di Kabupaten Ciamis gelar bazar hasil olahan siswa. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan kewirausahaan di kehidupan nyata. Banyak cara dilakukan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda. Salah satunya yang dilakukan oleh siswa-siswi SMK Taruna Bangsa Ciamis, yakni dengan mengadakan bazar olahan makanan hasil produksi dari siswa kelas 12. Adapun yang dipasarkan antara lain makanan tradisional hingga makanan sehat. Di sini siswa diajarkan menjadi pemuda mandiri yang mampu berjuang meningkatkan ekonomi. Pemuda-pemudi yang kreatif serta inovatif dengan adanya program ini. Ini adalah dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94. Kenapa memilih bazar ini? Bazar karena ini adalah implementasi dari pelajaran PKK atau produk kewirausahaan, di mana nanti ini kan yang melaksanakan bazarnya itu anak kelas 12. Jadi setelah lulus dari SMK Taruna Bangsa, selain mereka bekerja, mereka juga bisa menciptakan wirausaha sendiri. Siswa bisa secara langsung merasakan implementasi dari pembelajaran kewirausahaan. Mudah-mudahan di kemudian hari sekolah kami juga menjadi salah satu pencetak siswa yang bisa berwirausaha. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, siswa khususnya para pemuda-pemudi dapat tertarik untuk berwirausaha. Dari Kabupaten Ciamis, Yusi Luciana, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, pembangunan venue atau arena perlombaan untuk 2 cabang olahraga Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 terus dikebut. Dijadwalkan pembangunan venue yang baru mencapai 60% itu akan rampung beberapa hari ke depan. Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Subang, Jawa Barat sudah berlangsung 2 hari. Namun sejumlah venue atau arena perlombaan cabang olahraga masih belum rampung. Padahal Kabupaten Subang merupakan salah satu tuan rumah event olahraga terbesar di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya venue di lapangan tenis indoor. Venue yang akan dipakai sebagai lokasi pertandingan cabang olahraga silat dan karate ini pembangunannya masih berkisar 60%. Saat ini, pembangunan venue untuk 2 cabang olahraga itu berupa pengecatan untuk lapangan tenis dan pengecatan tribun penonton, pemasangan lampu serta perbaikan pintu masuk ke lapangan. Pengerjaan apa, Pak? Cat lapang. Buat apa? Tenis. Tenis, terus? Ada juga untuk pencaksilat sama taekwondo. Oh, nanti di sini. Ini pengerjaan udah nyampe berapa persen? 60%. 60%. Untuk pertandingan karate pada Porprov ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Subang ini akan dimulai pada 7 hingga 11 November 2022.
Sedangkan untuk cabang olahraga silat pada tanggal 13 hingga 18 November 2022 mendatang. Demikian, Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kontingen Jawa Barat keluar sebagai juara umum pada pelaksanaan Kejuaraan Nasional Angkat Berat 2022 di Pringsewu, Lampung. Total lifter Jabar merebut 19 medali emas dari 15 kelas yang dipertandingkan. Keluar sebagai juara umum Kejurnas Angkat Berat 2022 yang berlangsung di Padepokan Gajah Pringsewu, Lampung awal pekan lalu. Dari 14 orang atlet yang diberangkatkan, tim Jabar merebut 19 medali emas, 6 perak, dan 5 perunggu. Kepala Pelatih Angkat Berat Jabar Usdi Permana mengatakan, atlet-atlet Jabar yang berangkat ke Lampung sebenarnya tidak dibebankan target. Mereka lebih difokuskan untuk menghadapi Porprov 14 Jabar yang tinggal 2 minggu lagi. Namun ternyata penampilan Anu Veronica dan kawan-kawan tetap prima. Menurut Usdi, hal itu karena latihan rutin yang terus berjalan pasca PON 20 Papua akhir tahun lalu. Hasil angkatan lifter Jabar pun cukup baik. Bahkan ada beberapa atlet yang mampu melebihi angkatan saat tampil di PON Papua. Untuk hasil Kejurnas kemarin, di luar dugaan kita sebetulnya tidak ada target. Berangkat dari dari Bandung, dari Jawa Barat ke Lampung itu tidak ada target. Tapi setelah berjuang di sana tanpa diduga bahwa anak-anak ada berpeluang untuk juara umum, ternyata ya kejadiannya seperti itu, juara umum sangat luar biasa. Selain dinobatkan sebagai juara umum secara keseluruhan, lifter putri Jabar Susi Susanti yang turun di kelas 59 kg meraih predikat The Best Lifter. Tim putri Jabar juga merebut gelar juara umum kategori putri. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Control Traffic System ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Berikut laporannya. Yang pertama, kita akan melihat di Simpang Ciberem, Saudara. Ini terlihat lalu lintas nampak lancar dan juga cuaca cerah sehingga tidak mengganggu perjalanan para pengguna roda 2 ataupun juga roda 4 di perjalanan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 5 Asia Afrika. Kendaraan nampak tidak terlalu ramai di akhir pekan dan juga terlihat lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Pasir Kaliki, Saudara. Dapat dilihat kendaraan ramai lancar dari arah menuju ke Pasir Kaliki. Dan terakhir kita melihat di Simpang Batu Nunggal, kendaraan mobil mendominasi di sini dan juga terlihat ramai lancar dan juga terpantau cuaca cerah sehingga para pengemudi kendaraan bisa mengendarakan dengan baik. Ya, dan demikian informasi 4 jalur yang dapat kami informasikan untuk Anda. Saudara, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG Jawa Barat. Tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gilang Hafizi, selamat sore dan sampai jumpa.